hindari bladder iritan. Apa itu? Jadi zat-zat atau minuman yang menyebabkan iritasi pada kandung kemih kita. Ada saat itu kandung kemih kita akan mudah berkontraksi untuk mengeluarkan kencing itu. Apa itu? Jumpa lagi teman-teman sekalian. Seperti biasa dari Kilo Gym di Jakarta ya. Ini banyak yang bertanya dan saya sendiri juga mengalami. Saya rasa kalau yang sudah lansia pasti mengalami ini. Jadi kita sudah tidur malam tapi terbangun-bangun ya kita. Beberapa kali dalam semalam untuk kencing. Ya kan? Tapi apakah itu normal? Jadi normalnya dikatakan kalau semalam itu kita bangun 1 sampai 2 kali masih dianggap normal. Tapi kalau banyak kali ya tentu harus dicari penyebabnya apa. Baru kalau sudah tahu penyebabnya baru kita bisa mencari solusi yang tepat, ya kan? Nah, pertama-tama harus disingkirkan dulu 2 penyakit besar. Jadi kalau ada penyakit ini ya tentu tanya dokternya lah bagaimana kiatnya. Penyakit besar itu adalah 1 diabetes. Kalau Anda punya diabetes mellitus tipe 2 atau Anda punya pembesaran prostat pada pria ya, itu bisa menyebabkan kita sering kencing. Kalau diabetes tentu kita pernah dengar singkatan yang cukup populer ya dari sejak dulu yaitu polifagi, polidipsia, poliuria. Polifagi itu makannya banyak, polidipsia minumnya banyak, poliuria kencingnya juga banyak. Ya, tentu bisa terbangun-bangun kita malam. Jadi kalau betul memang Anda ada diabetes, ya bereskan dulu lah gulanya itu ya. Sedangkan penyebab lain yang banyak juga, tentu penyebab ini macam-macam. Kita hanya bicara yang banyak ya. Penyebab lain yang banyak adalah pembesaran prostat pada pria. Karena kita tahu kandung kemih itu di bawahnya ada prostat. Dan kandung kemih yang normal itu kapasitasnya ya untuk menampung urin hasil produksi dari ginjal. Itu tentu berbeda-beda. Antara 300 sampai 500 cc ya. Nah kalau kandung kemihnya itu tertekan oleh prostat yang membesar, akibatnya kapasitas kandung kemih itu berkurang dari normal. Jadi baru terisi sedikit kita sudah kepengen kencing terus. Nah kalau betul ada masalah itu ya tentu Anda harus ke dokter urologi Anda lah untuk prostatnya diapain ya kan. Tapi yang saya katakan adalah kalau ternyata tidak ada 2 kelainan utama itu, tapi malam juga masih kencing-kencing terus. Padahal Anda harus ingat tidur malam itu paling penting. Ya kalau saya sudah sering mengatakan ada 5 faktor ya. Nanti saya buat lagi videonya. 5 faktor yang membuat Anda umur panjang lah. Apa saja resepnya? Itu yang di tengah, itu adalah sleep. Jadi percuma lah kalau Anda latihan, makan baik juga apa segala macam Anda lakukan, tidurnya nggak beres, percuma. Ya, penyakit semua. Nah, tidur malam itu mestinya berapa sih? Tidur malam itu dianjurkan 7 jam minimal, kalau bisa 8 jam. Ini baru bicara kuantitas, panjangnya. Belum bicara kualitas, itu sulit diukur deh. Kita baru mengukur panjangnya. Makanya kita mau jaga sekali nih, tidurnya jangan terganggu. Nah, kalau kita kencing-kencing terus ya terganggu. Dan pada umumnya kalau lansia itu yang susah mulainya. Begitu udah bangun tengah malam mau tidur lagi susah, ya kan? Jadi ujung-ujungnya waktu tidur Anda berkurang. Kalau waktu tidur Anda berkurang, pasti Anda sedang tunggu macam-macam penyakit datang, ya. Jadi kita kembali, kalau ternyata orangnya bukan dengan penyakit-penyakit yang serius tadi, tapi kok sering kencing malam ya. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi fungsi ginjal kita, saluran kencing kita ini dari ginjal sampai bawah kandung kemih sampai uretra itu mengalami apa yang disebut circadian rhythm, ikut circadian rhythm. Artinya apa? Dia aktif waktu kita terjaga. Ya, betapa hebatnya sang pencipta ini bahwa pada saat kita terjaga itu fluid filtration system. Jadi ginjal ini dan semua saluran ini memproduksi urina paling maksimum pada saat kita terjaga. Bukan pada saat kita tidur ya. Nah, kapan itu waktunya? Jadi maksimum dia filtrasi itu adalah sejak kita terjaga sampai 10 jam kemudian. Jadi saya ambil contoh. Kalau saya bangun jam 7 pagi, itu fungsi ginjal untuk membuat air kencing itu sampai katakanlah 10 jam, jadi sampai jam 5 sore. Nah, disitulah Anda harus minum sesuai kebutuhan Anda. Karena kebutuhan orang beda-beda lah. Tapi ada kebutuhan, harus Anda penuhi di situ. Dan jadi ada volume akan menentukan. Karena volumenya makin banyak Anda minum, makin banyak air kencing Anda. Tapi bukan hanya volume ternyata. Kecepatan minum juga berpengaruh. Jadi orang itu ada 2 macam. Ada yang gulper. To gulp itu artinya minumnya tuh glok gitu. Atau ada yang sipper, dia sip. Cuman sedikit-sedikit minumnya. Nah, ternyata kalau yang minumnya sekali banyak,
itu urinnya juga cepat diproduksi. Lebih banyak urinnya dalam waktu singkat. Lain dengan yang minum dikit-dikit ya tentu urinnya juga diproduksi dikit-dikit ya. Nah, jadi perhatikan itu, mau minum banyak, mau minum dikit-dikit, tapi anjurannya dilakukan 10 jam sejak bangun. Karena mulai 10 jam sesudahnya, itu kecepatan membentuk air kencing itu berkurang. Udah berkurang nih. Jadi katakanlah, saya ambil contoh tadi, mulai jam 5 sore udah berkurang, sehingga kalau bisa itu cairan yang kita minum dikurangi. Nah, masalahnya kan kita harus makan malam, kan harus minum juga. Kemudian mungkin juga sebagian lansia perlu minum obatnya, jadi perlu cairan nih, perlu air. Nah, itu dibatasi. Dikatakan kalau bisa maksimum 5 ounce. Kalau ini kan kita mendapat dari kepustakaan luar. 5 ounce itu setara dengan 147,8 cc. Ya, berarti nggak sampai 1 gelas itu. Maksimum diusahakan 8 ounce. 8 ounce itu 236 cc. Jadi kira-kira 1 gelas saja. Itu maksimum. Kalau bisa di bawah. Karena makin banyak, sekali lagi makin banyak minum, ya kita makin kencing dong. Ya, padahal kita malam itu kita mau tidur tenang, tidak terganggu dengan rasa ingin kencing sehingga harus bangun. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan kiat-kiat kita supaya tidak sampai kencing berkali-kali. Sekali lagi, kalau semalam itu kita bangun 1 sampai 2 kali itu masih dianggap normal. Tapi kalau lebih, Anda harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, jam tidur Anda terganggu. Ya, dan ada faktor lain juga perlu disebut, yaitu hindari bladder iritan. Apa itu? Jadi zat-zat atau minuman yang menyebabkan iritasi pada kandung kemih kita. Ada saat itu kandung kemih kita akan mudah berkontraksi untuk mengeluarkan kencing itu. Apa itu? Kafein sama alkohol. Ya, jadi kalau mau minum ngopi-ngopi sore itu hati-hati. Ngopi-ngopi sore itu, kopi lain lagi soalnya, karena kopi itu perlu waktu sampai 6 jam baru dibersihkan dari tubuh kita. Jadi bayangkan kalau Anda ngopi-ngopi jam 5 sore, jam 11 malam itu baru bersih dari tubuh kita. Jadi bisa-bisa Anda terkencing-kencing nanti. Ya, jadi itu kiat-kiatnya. Semoga ini ada manfaatnya dan saya sudah menerapkan. Minum banyak, habis lagi latihan tuh kita minum banyak. Tapi cuma pagi. Jam 5 kurangilah sebisanya. Jadi hambatannya pada orang-orang yang latihan malam nih. Kalau latihan malam sambil minum nanti mengganggu tidurnya. Ya, intinya itulah kiat-kiatnya. Semoga Anda pinter-pinter ngatur. Sekali lagi, minumnya dibanyakin tuh during daytime. Jadi sepanjang hari lah, masih terang gitu ya. Kalau udah mulai gelap, mulai matahari terbenam, hati-hati. Minum dijaga supaya tidurmu lebih nyenyak. Penting sekali tidur lebih nyenyak, lebih dalam. Dan panjangnya, lamanya itu penting. Karena saat tidurlah kita ini bagian-bagian tubuh yang rusak diperbaiki. Terima kasih ya, semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.